Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ole. Cepetan. Sabar, kita sapa dulu pemirsa. Iya, itu kan bagian dari Oh ya benar. Menggairahkan semangat. Pat, yes? pegang tiket nonton? Belum sih. Di rumah juga bisa kok, Pat. Bisa di rumah. Udah jomplang kita ya. Emang nonton apa emang Rifki? Wis, ini pertarungan. Memang ini hanya sekedar pertandingan persahabatan. FIFA Matchday namanya. Tapi kalau misalnya kita serius menghadapinya, setidaknya ranking kita masih bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Dari berapa menjadi berapa Rifki? Kalau Kita sudah berhasil naik di posisi 118 dengan mengalahkan Oman. Nah, kita berharap bisa lebih naik lagi begitu setelah kita mengalahkan Mozambik malam hari ini ini. kayaknya udah ancer-ancer under 100 di ranking Indonesia. Harapannya kok udah tinggi banget. Udah semakin semangat juga nih. Mudah-mudahan timnas pagi ini nonton kita dan juga semangat juga nanti untuk meraih prestasi yang luar biasa. Ya biarpun ini FIFA Matchday tapi jadi bisa meningkatkan ranking untuk Indonesia. Jadi ya. Oke, tapi kita seperti biasa Fat, di awal kebersamaan ini kita hadirkan dulu rangkaian informasi pembuka ke hadapan pemirsa. Kita lanjutkan ada informasi kebakaran hebat yang melanda sebuah toko elektronik pemirsa di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Terlihat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi dari sebuah ruko berlantai 2. Diketahui banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman cukup terkendala ya sepertinya. Jadi ada 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Namun tebalnya asap membuat petugas damkar harus menggunakan masker oksigen saat masuk ke dalam bangunan. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam lamanya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kali ini. Namun ada kerugian yang ditaksir cukup besar ya, yang harus diderita oleh pemilik toko elektronik. Diduga akibat korsleting listrik 2 bangunan rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Sempitnya akses lorong menuju lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api. Kebakaran menghanguskan 2 unit rumah, 1 diantaranya merupakan rumah kos-kosan di Jalan Angkasa 6, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Senin malam. Kepanikan warga tak terhindarkan karena api dengan cepat membesar dan dikhawatirkan merembet ke rumah warga lainnya. Sejumlah warga bahkan berusaha menyelamatkan barang berharga dan perabotan rumah tangga mereka. Kendala sempitnya lokasi atau lorong menuju titik api membuat petugas damkar mengalami kesulitan. Karena memang armada kendaraan yang berukuran besar. Petugas terpaksa menarik selang dengan jarak yang cukup panjang untuk menjangkau titik api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini, penyebabnya masih terus diselidiki oleh petugas. Beralih ke informasi lainnya, seorang warga Sleman, Yogyakarta jatuh pemirsa ke dalam sumur berkedalaman 10 meter saat hendak mengambil jebakan tikus. Atas nama Nur Aziz, 31 tahun, beliau jatuh ke dalam sumur rumahnya di Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Namun karena kondisi yang gelap dan licin, upaya korban untuk menjangkau jebakan tikus yang ada di lokasi menyebabkan dirinya terpleset hingga terjatuh sedalam 10 meter. Tim SAR gabungan kemudian melakukan evakuasi dengan teknik vertical rescue. Ya, korban berhasil diangkat dari dalam sumur dengan kondisi selamat dan dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Semoga tikusnya ngeri juga ya, 10 bisa tertangkap meter ya. Bukannya malah tertawa terbahak-bahak tikusnya begitu, tapi dia ngetawain yang mau nangkap. Nah itu dia, mudah-mudahan sih kondisi juga sudah membaik lah ya. Alhamdulillah bisa selamat ya. Oke. Warga Jalan Bumi Raya Sampit, Kalimantan Tengah geger usai penemuan kerangka diduga manusia di bawah sebuah jembatan. Penemuan ini berawal dari bau busuk yang menyengat dan diyakini warga berasal dari bawah jembatan. Awalnya warga menduga bau busuk berasal dari sisa hewan kurban karena panitia membersihkan peralatan bekas kurban di sungai ini. Jadi penemuan kerangka ini terlihat masih utuh pemirsa, baik tengkorak kepala, tulang bagian tangan,
dan kaki serta tulang bagian tubuh lainnya. Kerangka sudah dibawa atau dievakuasi oleh anggota Polres Kota Waringin Timur ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, berikutnya pemirsa, ini ada pelaku pembunuhan bidan di Situbondo, Jawa Timur. Akhirnya ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Ya, tersangka ARH yang merupakan suami korban saat ini sudah ditahan di Mapolres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Penyidik juga telah menyiapkan penasehat hukum dan akan melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku. Sebelumnya, jasad Rafika Devi Febriana ditemukan dalam selokan yang berada di jalur Pantura Banyuk Lugur pada hari Minggu dini hari dengan luka di kepala. Pelaku yang juga suami korban ini diketahui penjemburu dan ringan tangan. Korban dan pelaku yang telah berumah tangga selama 5 tahun ini juga telah pisah ranjang sejak bulan Maret kemarin. Keluarga korban berharap pelaku dipenjara seumur hidup atau mendapatkan hukuman mati. Minibus taksi online terguling di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam setelah ditabrak mobil sedan di perempatan Jalan Agus Salim. Diduga sopir minibus nekat menerobos lampu merah di perempatan Agus Salim, sementara mobil sedan datang dari arah Bundaran HI melintas di Jalan Sultan Syahir. Lampu lalu lintas dalam keadaan menyala hijau hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras ini mengakibatkan taksi online terguling dan sejumlah pengguna jalan berhenti untuk berupaya menolong sang supir. Pihak Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat yang datang ke lokasi segera memintai keterangan baik dari kedua pengemudi kendaraan maupun saksi. Mobil berhasil dievakuasi menggunakan derek laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat dan saat ini kasusnya ditangani oleh jajaran petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Hati-hatilah ya berkendara ya, jelas-jelas ada lampunya warna hijau ya, artinya kan di sudut yang memang berwarna hijau ya boleh jalan. Nah, apakah mobil ini adalah mobil yang melanggar rambu-rambu lalu lintas? Nah, tentu penyelidikan ini masih akan terus akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Jangan buru-buru, yang penting selamat. Alon-alon asal kelakuan katanya begitu ya kan. Oke, ini pagi-pagi biasanya juga udah banyak yang buru-buru nih. Waduh, saya ada meeting pagi ini. Macet nih. Gimana kondisinya, Rivi? Kita coba pantau ya. Ada Brigadir Sarah, rekan kita dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Silakan Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Arif dan juga Fatima, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Kuningan saat ini sudah dalam keadaan ramai, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Rasuna Said saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, dan begitupun untuk kendaraan dari arah Tendian ataupun juga Ragunan yang akan mengarah ke Rasuna Said. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, mengingat banyaknya area perkantoran pada kawasan ini, juga antisipasi terhadap kendaraan yang akan keluar masuk area perkantoran tersebut dengan menurunkan batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi juga pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti, dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara sebelum memasuki kawasan ganjil genap, pastikan Anda sudah mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Apabila tidak, silakan mencari jalur alternatif lainnya. Dan situasi yang sama juga terlihat dari arah Mampang, dan maksud kami untuk kendaraan yang akan mengarah ke Mampang dan juga Ragunan
juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Antrian kendaraan kembali hanya terjadi pada traffic light dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pancoran pada pagi hari ini masih relatif normal. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 17 luka berat, dan 137 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan juga patuhi rambu lalu lintas untuk keamanan dan kelancaran selama perjalanan Anda. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari Kuningan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Arif dan juga Fatimah di studio. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang merekam dugaan pesta komunitas pelaku menyimpang di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, Jawa Barat. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Karawang langsung melakukan penindakan dengan penutupan sementara tempat hiburan malam yang menjadikan lokasi kejadian. Dalam rekaman tadi kita sempat melihat dan beredar juga di media sosial suasana di tempat hiburan malam yang dipadati sejumlah pengunjung yang didominasi oleh kaum pria dan berjoget diiringi musik. Video yang viral ini kemudian menjadi perbincangan warganet dan publik. Pasalnya video tersebut memperlihatkan komunitas pria dengan perilaku seks menyimpang yang tengah berjoget berdansa secara intim dengan sesama jenis. Menindaklanjuti viralnya video, Satpol PP Karawang memanggil pihak pengelola tempat hiburan malam untuk dimintai keterangan, dan hasilnya adalah penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah. Petugas menemukan dugaan pelanggaran perizinan terkait penjualan minuman beralkohol. Petugas akhirnya memutuskan untuk melakukan penutupan tempat hiburan malam sambil menunggu proses evaluasi dan pemenuhan ketentuan perizinan. Tempat umum. Oke, berlanjut ke informasi berikut. Selebgram Muhammad Miftahul Huda atau populer dikenal Keanu Angelo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan umroh yang dilakukan Hanania Travel. Polda Metro Jaya memanggil sejumlah influencer dalam perkara penipuan yang dilakukan Hanania Travel. Dan saksi Keanu ini diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya perihal dugaan keterlibatannya dengan Hanania Travel yang disebutnya murni ikatan kerjasama profesional tanpa menerima aliran uang sepeser pun. Keanu mengaku dicecar 25 pertanyaan oleh tim penyidik. Pertanyaan tersebut seputar kronologi awal mula perkenalan, isi kontrak kerjasama, hingga mekanisme promosi digital yang dilakukannya. Keanu menegaskan bahwa kerjasama yang dilakukan bersifat barter dan bukan endorsement berbayar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang beserta 2 orang wakilnya di Istana Negara. Hadir pada pelantikan ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani. Presiden Prabowo mengambil sumpah Nani Trenggono dan Agustiana Rumsari sebagai nahkoda baru untuk menjalankan program makan bergizi gratis, menggantikan Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Senjaya. Ketiga pimpinan BGN ini dicopot dan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG. Selain 3 pimpinan baru BGN, Presiden juga melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pemirsa. Sidak dilakukan menyusul laporan penumpukan ribuan kontainer yang mulai mengganggu pasokan bahan baku industri. Purbaya menemukan sejumlah kontainer yang selesai dokumennya tetapi belum dikeluarkan dari terminal kontainer Tanjung Priuk. Menurut Purbaya, ada 3.000 kontainer barang impor saat ini menumpuk di Tanjung Priuk, mulai mengganggu pasokan bahan baku industri dan meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Ya, Purbaya meminta agar pelabuhan bekerja 24 jam mempercepat keluarnya kontainer tersebut. Selain impor yang meningkat, Purbaya menemukan importir yang sengaja menginapkan kontainernya di pelabuhan hingga berbulan-bulan. Purbaya akan mengenakan denda lebih besar bagi kontainer yang sengaja dibiarkan di pelabuhan dalam 1 bulan. Pemerintah membantah ada rencana pergantian Menteri Keuangan yang saat ini dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah tidak ada rencana untuk melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle kabinet. Itu tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf, sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian. Nanti kalau memang kita merasa tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian mobil yang terparkir di pinggir Jalan Kancra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nah, pemirsa, inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sebuah mobil di Jalan Kancra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mendekati kendaraan yang terparkir di pinggir jalan hingga akhirnya membawa kabur mobil tersebut. Menurut korban, mobil miliknya biasa digunakan untuk menunjang usaha sehari-hari dalam kondisi terkunci saat diparkir. Ia menduga pelaku berhasil membobol sistem kunci kendaraan sebelum membawa kabur. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi saat ini masih terus melakukan pendalaman penyelidikan. Mengingatkan kita aja sih pemirsa, sebetulnya untuk semuanya, pastikan mungkin kalau kita memiliki kendaraan, setidaknya kita memiliki tempat untuk memarkirkannya secara aman gitu ya. Tapi ini canggih juga ya, bisa membobol sistem kunci mobil ya. Mungkinkah ini pelakunya orang dekat? Aduh, jadi kemana-mana Rif. Saya tidak mau berspekulasi lebih lanjut gitu ya. Oke, baik, kita ke informasi selanjutnya aja kalau gitu. Oke, ada juga seorang pengemudi online di Desa Sudirman, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pemirsa, ditemukan tewas dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Jadi keluarga korban ini menangis histeris saat mengetahui korban atas nama Abdul Haris, 50 tahun, tewas dengan kondisi mengenaskan di mana tubuhnya dipenuhi sejumlah luka hantaman senjata tajam. Korban diketahui baru saja selesai bekerja sebagai pengemudi online dan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Satreskrim Polres Maros melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku serta mengetahui motif pembunuhan tersebut. Jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Pelaku pembunuhan bidan di Situbondo, Jawa Timur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tersangka pembunuhan ARH yang merupakan suami korban saat ini sudah ditahan Mapolres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Penyidik juga telah menyiapkan penasehat hukum dan akan melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku. Jasad Rafika Devi Febriana ditemukan di dalam selokan yang berada di jalur Pantura, Banyuglugur pada hari Minggu dini hari dengan kondisi banyak luka di bagian kepala. Pelaku yang juga suami korban diketahui
sangat pencemburu dan ringan tangan. Korban dan pelaku yang telah berumah tangga 5 tahun juga telah pisah ranjang sejak bulan Maret lalu. Keluarga korban berharap pelaku bisa dipenjara seumur hidup atau mendapatkan ganjaran setimpal. Itu celana. Halo. Celana Levi's. Celana Levi's. Kasus kematian seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah yang diduga akibat mengkonsumsi sate ayam beracun akhirnya terungkap. Polres Boyolali menetapkan menantu korban sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana. Kecurigaan keluarga mendorong polisi melakukan penyelidikan mendalam termasuk membongkar makam korban untuk proses otopsi pada bulan Mei lalu. Hasil otopsi menyatakan korban meninggal akibat keracunan racun tikus yang dicampurkan ke dalam hidangan sate ayam. Ya, berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan PW menantu korban sebagai tersangka. Pelaku mengaku membeli sate ayam di Kartasura, mencampurkannya dengan racun tikus, lalu mengirimkannya kepada korban melalui jasa ojek online. Motif pelaku diduga karena sakit hati terhadap mertuanya. Pelaku merasa sering diremehkan atas perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 459 atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Ya, pemirsa, dilaporkan hilang selama 3 hari bocah berusia 7 tahun di Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ditemukan tewas di semak-semak belakang Masjid Agung. Hilangnya korban karena penculikan ini dikuatkan dengan catatan pelaku yang sengaja ditinggalkan di rumah korban. Keluarga diancam untuk mentransfer uang sebesar 200 juta rupiah ke rekening pelaku jika masih ingin ketemu Muhammad Royan Prasetyo. Dari hasil visum, sebelum meninggal korban diduga sempat dianiaya pelaku sebelum akhirnya membunuh korban. Hal ini diperkuat dengan adanya luka lebam bekas penganiayaan pada tubuhnya. Dari hasil olah TKP, polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku dan berhasil meringkus pelaku di kawasan Balikpapan Barat. Inisial pelaku MY nekat melakukan penculikan karena terlilit hutang di salah satu bank di Kutai Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 358 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman minimal 15 tahun penjara. Pemilik anjing pemburu yang mengakibatkan tewasnya seorang bocah 9 tahun di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dianggap lalai saat melepas anjing pemburu tanpa adanya pengawasan. Berinisial MAS 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, diduga pemirsa akibat diserang 4 ekor anjing pemburu. Kejadian bermula saat 2 bocah yang hendak memancing ikan di sungai bertemu sekumpulan anjing pemburu. Korban yang panik lantas lari ketakutan hingga akhirnya diterkam oleh 4 ekor anjing pemburu. Sementara 1 orang bocah lainnya berhasil melarikan diri dengan cara memanjat pohon. Dalam video amatir tampak korban ditemukan lalu dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit. Warga pun tampak geram atas peristiwa tersebut hingga akhirnya warga menyita mobil-mobil lain yang tengah berburu. Pihak kepolisian sudah menetapkan 1 orang tersangka atas meninggalnya MAS, yakni pemilik anjing. Atas peristiwa ini pelaku disangkakan pasal 474 ayat 3 atau 336C tentang KUHP pidana dengan ancaman penjara 5 tahun, sedangkan sampel darah anjing sedang melakukan pengecekan apakah terjangkit virus rabies atau tidak.
Setelah dicek TKP oleh Polsek, ternyata anak laki-laki tersebut yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Gitu. Dari situ Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut dan penyidikan kami mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut. Pun bisa mengerucut ke satu orang itu gimana prosesnya? Berdasarkan keterangan beberapa saksi, lalu juga keterangan dari pemilik anjing tersebut juga, dan berdasarkan barang bukti anjing yang memang di sekitar mulutnya itu ada darah, bekas darah menggigit korban tersebut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana mobil patroli polisi ditabrak kendaraan yang ditumpangi jaringan pengedar narkoba saat proses pengadaan Kabupaten Waikanan, Lampung. Akibat insiden itu Kapolsek Baradatu, Lampung terpental sekitar 1 meter. Peristiwa tersebut terjadi saat Satres Narkoba Polres Waikanan ingin menghentikan kendaraan sebuah mobil berwarna hitam yang diduga terkait kasus peredaran narkoba. Dari rekaman CCTV terlihat penangkapan berjalan dramatis saat mobil para pelaku nekat menerobos barikade polisi. Saat itu Polsek Baradatu turut membantu Satres Narkoba Polres Waikanan. Kapolsek Baradatu AKP Sunario yang berada di samping kendaraan patroli terpental karena terdorong mobil patroli yang ditabrak oleh pelaku. Polisi kemudian melakukan atau melanjutkan pengejaran. Dari hasil pengembangan kasus, polisi kembali bergerak dan melakukan penyelidikan lanjutan dengan mengamankan 2 tersangka. Viral pemirsa, ini di media sosial ada seorang wanita di bawah umur di kota Ambon, Maluku menjadi korban penganiayaan oleh 3 orang wanita, di mana polisi telah mengamankan ketiga wanita pelaku penganiayaan. Seorang pelajar inisialnya DR mendapat perlakuan perundungan oleh 3 wanita di kota Ambon. Terlihat ketiganya menganiaya korban hingga korban tak berdaya. Ironisnya saat korban dianiaya, kedua wanita lainnya terlihat senyum sambil merekam aksi penganiayaan tersebut. Akibat kejadian ini korban mengalami luka memar dan luka serius pada bagian wajah serta kepala. Satreskrim Polresta Pulau Ambon meringkus ketiga pelaku dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini razia kejahatan jalanan terus digencarkan oleh petugas kepolisian yang salah satunya adalah petugas gabungan dari wilayah Jakarta Barat yang berhasil mengamankan ada 6 pria pengendara motor ini membawa narkoba jenis sinte atau tembakau gorila, serta juga ada tramadol, eksimer, serta alat hisap sabu. Polisi dalam patroli gabungan ini juga mengamankan sejumlah unit kendaraan bermotor yang diketahui atau didapati tanpa surat-surat resmi kendaraan. Ya, razia kejahatan jalanan kembali digelar petugas gabungan jajaran Polres Metro Jakarta Barat, TNI, dan Satpol PP Jakarta Barat. Petugas dari kepolisian sektor Grogol, Petamburan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara motor di kawasan Tomang Raya. Petugas mengamankan sejumlah sepeda motor tanpa surat kendaraan. Razia kejahatan jalan juga digelar Polsek Tambora di Jalan Raya Gedong Panjang, di mana di lokasi ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap satu persatu pengendara motor. Petugas mendapati tas kecil milik pengendara motor berisi obat keras terlarang, yakni puluhan butir eksimer dan tramadol. Polisi juga mendapati pengendara motor lain yang membawa narkotika golongan 1 jenis sinet atau tembakau gorila. Guna kepentingan penyidikan, 6 orang berikut barang bukti narkoba digelandang ke Polsek Tambora.
Belasan sepeda motor dan 2 kendaraan operasional diderek petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur karena menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir. Di Pasar Batu Akik, Rawabeneng, Jatinegara, sejumlah sepeda motor yang parkir di bahu jalan diangkut petugas. Sementara penertiban di Jalan Jatinegara Barat, petugas mendapati 2 mobil operasional yang parkir tidak pada tempatnya. Sempat terjadi protes dari beberapa warga lantaran salah satu mobil yang akan diderek ini mengangkut sembako untuk dibagikan ke warga. Dalam penertiban ini petugas mengangkut 18 unit sepeda motor dan menderek 2 unit mobil. Cukup gencar operasi penertiban lahan parkir liar termasuk juga juru parkir liarnya ya yang dilakukan di wilayah ibu kota. Kita ketahui di wilayah Jakarta Timur, lalu juga kemarin juga cukup masif beberapa titik yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Sebelumnya bahkan juga juru parkir liar juga sempat ditertibkan di kawasan Blok M. Karena memang banyak protes ya dari masyarakat, dari warga yang mengetuk tarif parkir secara bombastis. Ya untungnya direspon cepat dengan direk-derek nih biar pada kapok begitu ya Rizky. Tapi sampai saat ini masih direk kan? Nah, ini kalau istilah masyarakat nih, hari ini kan dioperasi. Besoknya bagaimana ya gitu loh. Kalau udah nggak ada parkirnya lagi. Nah. Mudah-mudahan sih nggak tertib lah ya, mudah-mudahan. Kita lihat situasinya. Boleh, silakan nih. Ada Leo Sibarani, reporter kami yang berada di salah satu titik wilayah yang kabarnya kemarin ini menjadi sasaran operasi penertiban. Betul, Leo, seperti itu. Bagaimana kondisinya pada pagi hari ini? Ya, Arif Fadil dan juga Fatima, benar sekali apa yang disampaikan Arif Fadil, di mana memang Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini sudah melakukan penertiban, terutama penertiban parkir liar di sejumlah titik, ada tepat 15 titik. Nah, salah satunya di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di kawasan Jakarta Pusat. Tadi kalau Arif Fadil dan juga Fatima bertanya bagaimana kondisi setelah dilakukan penertiban kemarin, nah kondisinya memang saat ini di seberang saya, Arif Fadil dan juga Fatima, bisa terlihat sejumlah kendaraan ini masih terlihat terparkir begitu, tepat di trotoar ataupun di bahu jalan. Nah, jika dilihat di layar Anda saat ini pemirsa, ini sejumlah ojek itu memarkirkan kendaraannya, di mana memang mereka melakukan parkir ini untuk mendapatkan penumpang begitu yang keluar dari rumah sakit. Nah, sementara kalau untuk di area Ini tadi seperti dugaan kita nih, Apa Pak. tuh? Masih ada yang parkir kayak di sana. Jadi kalau ini yang beredar di masyarakat lah istilah-istilah atau stigma-stigma seperti ini, Fat dan juga pemirsa, peraturan itu tegak bila mana memang ada perangkatnya di lokasi. Dalam artian misalnya ada petugas di situ atau mungkin ada poskonya di situ gitu ya. Tapi kan? masa harus terus-terusan begitu, Rizky? Nah, itu dia. Harus ada kesadaran juga dari masyarakat Apakah sekitar. kita memang sudah krisis kesadaran, Nah, itu krisis mental, kan begitu ya kan? Tapi gini lah, maksudnya kita senang sih sebetulnya ibu kota tuh tampak lebih tertib ya, lebih indah gitu, lebih bersih juga. Tapi memang perlu juga diperhatikan, contoh aja misalnya, ruas jalan sekarang dengan kendaraan lebih banyak mana? Lebih banyak kendaraan bukan? Tuh. Nah ya kan, ya jadi wajar mungkin, saya bukan membenarkan loh ya, saya bukan membenarkan, tapi wajar mungkin kendaraan tersebut seakan-akan dianggap parkir sembarangan gitu. Karena memang jumlah jalannya atau jumlah ketersediaan tempat parkirnya Juga yang sedikit dan terbatas. Sebenarnya ada, cuman mungkin males gitu. Jadi Agak jauh Agak gitu. jauh. Jadi memang Oke. kembali lagi ke mindset masing-masing masyarakat. Oke. Kita coba kembali tanyakan kepada rekan kita Leo Sibarani di lokasi. Arif Fadil dan juga Fatima. Nah, bagaimana juga kondisinya akan saya laporkan, di mana tadi memang terlihat sebelah kanan saya ini Fatima dan juga Arif Fadil serta pemirsa, bagaimana memang masih terlihat sejumlah kendaraan ini masih terparkir tepat di gang seberang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana ini adalah pemandangan yang akan Anda sering lihat jika Anda melalui jalan depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di kawasan
Senen Jakarta Pusat ini pemirsa, sehingga memang terlihat sejumlah kendaraan bahkan ini melakukan shortcut ya atau lawan arah untuk mendapatkan waktu yang lebih cepat ya, dan bahkan mereka juga bisa dilihat juga di sebelah sini sejumlah antrian kendaraan mobil dan juga motor akibat dari nakalnya pengendara motor ini dengan melakukan shortcut tersebut tadi nih Fatima dan juga Arif Fadil. Sehingga memang ini merupakan aktivitas yang akan Anda sering lihat juga di kawasan RS Cipto Mangunkusumo. Melihat bahwasannya memang kawasan ini cukup aktif ya dilalui oleh sejumlah pengendara motor khususnya juga pengendara mobil. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana juga ketika kawasan di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini sudah dilakukan penertiban oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan juru parkir liar dan juga parkir sembarangan di area trotoar ataupun di area pinggir jalan seperti itu. Nah, ini informasi yang kami dapatkan juga bahwasannya memang kendala dari pihak Dinas Perhubungan sendiri. Ini mereka tidak bisa membedakan mana yang parkir liar dan juga mana yang pedagang seperti itu. Dan untuk mengetahui bagaimana juga kemudian kondisi terkini dari Rumah Cipto Mangunkusumo ini, memang masih terdapat atau masih terlihat sejumlah parkir liar yang terjadi. Seperti itu, Arif Fadil dan juga Fatima, kembali ke Anda di studio. Oman harapannya pun juga di atas kertas sih menang juga melawan Mozambik. Betul. Nah, ini coba kita akan ulas dengan para pemerhati pencinta sepak bola tanah air. Ada Bang Fenar Toto Barat dan Bang Roni Pangemanan. Selamat pagi. Selamat pagi, Abang-abang Q. Selamat pagi. Fatima, selamat pagi. Semangat banget kayaknya ya. Harus semangat dong. Baik. Optimisnya udah terlihat gitu. Saya nggak habis pikir. Udah dipakai dari pagi, asemnya kayak apa ntar malam ya? Ganti lagi dong yang lain lagi. Nonton langsung berarti ya nanti. Mudah-mudahan bisa nonton nanti. Iya dong. Oke, saya pertama ke Bang Ropan deh, Bang Ropan. Siap. Mengawali pertanyaan saya dan menjawab pertanyaan saya juga ya. Ini Oman melawan Mozambik 4-1 ya? Ya. Dan Oman lawan kita penuh 3-0. Harapannya di atas kertas kayaknya sih nanti malam ini udahlah tutup mata kita menang gitu kan. Tapi nggak boleh begitu juga. Nah, kenapa Anda mengatakan tidak boleh begitu? Iya, karena dalam sepak bola itu segala sesuatu bisa terjadi. Artinya kita belum bisa compare bahwa kita menang 3-0 lawan Oman. Oman menang 4-1 lawan Mozambik. Kemudian kita gambarkan bahwa kita akan mudah menang melawan Mozambik. Ya, kalau memenang saya pikir oke. Kita bermain di depan publik sendiri, tetapi tidak boleh terlalu overconfidence. Apa yang harus dikhawatirkan dari Mozambik memangnya? Oman sudah membuktikan, Indonesia betul. Ya tinggal membaca saja kan. Betul, makanya saya bilang tadi kan, kalau menang sih kita bisa menang. Ya. Cuma kan itu saya bilang, jangan terlalu percaya diri berlebihan. Oke. Karena segala sesuatu, apalagi kan begini, Mozambik itu mengatakan bahwa mereka akan coba untuk bermain sebaik mungkin melawan Indonesia. Mereka tidak gentar melawan Indonesia. Gaya permainan seperti apa sih Mozambik ini? Sebenarnya kan kita belum tahu sama sekali. John Herman juga belum tahu, masih buta karena baru pertama kali dengan Indonesia. Perdana nih ya. Iya kan, belum pertama kali. Kemarin oke, lawan Oman mereka kalah karena mungkin banyak yang bilang masih kelelahan lah, perjalanan yang jauh. Tapi Oman juga kan baru habis main lawan kita, lelah juga main. Ya, tapi secara kualitas memang Oman ada di atas dari Mozambik. Tetapi kalau kita bermain dengan seperti melawan Oman, saya yakin kita bisa menang. Apa keunggulan Mozambik yang perlu kita hati-hati betul gitu? Mozambik bermain dengan fisik, ya, fisik yang keras. Mereka sebenarnya ini tim yang ikut membuat kejutan di Piala Afrika kemarin. Iya, betul. Sempat bisa lolos kan, setelah mereka mengalahkan Gabon. Tetapi kalau saya lihat dengan kekalahan mereka yang begitu telak melawan Oman, sementara Oman lawan kita tidak berkutik sama sekali, tidak berdaya. Kalau itu saya bilang, kalau John Herman memainkan di atas kertas makanya kan gitu ya. John Herman memainkan dengan starting 11 seperti kemarin, saya yakin kita bisa memenangkan. Tapi kan masalahnya begini, John Herman itu akan merotasi pemain-pemain yang tidak dapat jam bermain kemarin, menit bermain, itu akan dimainkan melawan Mozambik. Seperti mention nama-nama misalnya. Iya, berarti kan ada perubahan. Sandy Walsh misalnya. Sandy Walsh ya. Nggak bermain. Raihan Hanan. Yang nggak bermain. Martin Pass. Ya kan? Kipernya ya. Termasuk dengan Ferrari kan. Itu dia akan lihat bahwa ini kan progres dia akan coba ke Piala AFF. Makanya dia akan lihat pemain-pemain lokal kita terutama. Nah, saya khawatir di sini kalau terlalu banyak perubahan, tentunya kan ini akan sulit bagi kita. Kalau menang sih saya yakin bisa menang. Tapi apakah kita bisa melewati yang dilakukan oleh Oman dengan 4-1 misalnya? Kita menang dengan 5 atau berapa? Kalau cuma menang 1-2-0 saya yakin kita bisa mendapatkan. Seberapa harus John Herman merotasi pemain ini? Seberapa harus? Karena dia bilang sendiri bahwa dia akan mencoba beberapa pemain yang tidak bermain.
Emang sebaiknya dirotasi juga begitu kan, Bung? Iya, itu memang urusan dia lebih bertanggung jawab. Cuma buat saya begini. Kalau dia bermain dengan seperti starting 11 pertama melawan Oman, mengamankan dulu ada 2 gol lah misalnya, aman, baru dia rotasi di babak kedua, sama seperti kemarin kan, banyak pemain yang dimasukkan, Ya, yang kita butuhkan adalah bagaimana bisa buat gol dulu, lawan Mozambik malam ini, kan biar aman, biar nyaman bermain. Tapi kalau masih kosong-kosong, itu kan akan bahaya juga. Sampai babak kedua tidak ada gol terjadi misalnya, karena Mozambik bertekad mereka akan bermain sebaik mungkin melawan Indonesia. Pasti. All out ya. Iya, mereka akan coba bangkit sama seperti Oman ketika kalah lawan kita agak tersadar, mereka coba untuk marah mereka melawan. Di babak kedua sih kelihatan memang kan. Iya kan. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Saya ke Bang Veve deh. Bang, siap. Saya sih menonton kemarin ya Indonesia lawan Oman di babak pertama, wah luar biasa lah, kita acungin jempol banget lah gitu kan. Nah di babak kedua dengan skuad yang masih sama dengan babak pertama, saya melihat ada kekenduran fisik, ya kan, dan lain sebagainya. Dan muncullah rotasi-rotasi oleh John Hartman yang masuk ada beberapa nama ya, Sayuri dan Sadil begitu kan. Nah ini kalau melawan Mozambik nanti yang terkenal dengan yang namanya ketahanan fisik, performanya cukup baik, gimana nih? Kita lawan Oman aja udah kelelahan tuh. Kalau saya lihat sih faktornya bukan masalah kelelahan ya. Saya pikir kalau kita melihat bagaimana performa dari tim kita di babak kedua, ini dengan perubahan pemain yang mungkin menurut saya agak kurang langsung bisa bermain dengan kualitas dari babak pertamanya. Kalau saya lihat di sini cara permainan agak sedikit berubah ya. Dengan tampilnya ada Yakob dan juga ada Sadil, ini sedikit merubah konsep permainan sehingga akhirnya tidak berjalan maksimal seperti babak pertama. Mungkin mereka belum terlalu siap untuk bisa langsung adaptasi. Ini kembali kepada para pemain. Kalau kita berbicara masalah kekuatan dari Mozambik, tadi katakan Bang Opan bahwa mereka tubuh besar. Mereka mungkin bermain dengan permainan cepat ya. Kita tahu Afrika cara unggul di Afrika deh. Iya. Kalau kita secara head to head kita belum pernah bertemu, tapi kalau kita bertemu dengan negara-negara Afrika, itu kita 11 kali kita bisa menang, tapi 15 kali kekalahan. Sementara ada 6 draw dengan negara Afrika ya. Artinya sekarang Afrika memang benar-benar menyulitkan juga bagi kita Bang Oman ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat nanti bagaimana konsep dari bermain, apakah memang tetap dengan line up terbaik pertama yang dimainkan kemarin, atau akan ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan, saya pikir mungkin kita harus memulai dengan hal yang positif. Tidak boleh banyak kehilangan bola dan pressure kayak ketika melawan Oman ini perlu ditingkatkan lagi. Nah Bu Beve, sebenarnya saya ingin mengutip pernyataan dari pelatih Oman kemarin. Dia sempat menyampaikan bahwa ini sebenarnya Indonesia nggak layak ada di peringkat permainan yang kayak gitu tuh. Permainan seperti ini. Ini artinya kemarin sudah bisa kita menyimpulkan adanya peningkatan kualitas kah dari timnas kita atau seperti apa, Bung? Iya, kalau secara cara bermain saya pikir ya sudah ada peningkatan ya, progresnya ada. Tapi kita kan tidak bisa berbicara dengan begitu cepat ya. Ini ada pertandingan kedua melawan Mozambik, kita akan melihat di sini bagaimana progres dari apa yang dilakukan oleh John Hartman sendiri. Artinya kalau kita melihat lawan Oman, oke kita menang lawan Oman, tapi belum juga jaminan kita bisa menang gampang lawan Mozambik. Artinya tentunya pasti akan ada yang namanya kontra strategi. Mozambik pasti nonton nih kekuatannya Indonesia bagaimana, cara bermain bagaimana, pasti akan ada anti strategi tentunya. Nah mungkin mereka akan parkir bus, tidak begitu gampang kita bisa bobolin. Nah ini menjadi satu faktor di mana komposisi kita nanti akan bisa nggak menjalankan strategi daripada pelatih sendiri. Artinya baru permainan kedua nanti bersama Mozambik kita bisa melihat begitu. Yes. Ya, memang kita kalau bicara soal head to head memang nggak ada datanya kan. Belum ada. Ini kan belum pernah kita melawan Mozambik, ini perdana begitu. Tapi apa sih membuat Anda berdua, terutama Bung Veve mungkin, kalau tadi Bung Ropan sudah menjelaskan sedikit. Apa kelebihan Mozambik? Kalau yang publik tahu ya mungkin satu ya dari zona wilayah dia di Afrika mungkin ya fisiknya cukup baik. Lalu juga mungkin ada kesempatan bermain di kancah Eropa. Apalagi begitu loh yang membuat ini patut menjadi perhatian khusus oleh timnas kita, skuad kita. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara FIFA Matchday ini kan selain juga untuk mungkin merubah peringkat kita ya di peringkat FIFA, tentunya mungkin juga hasil akhir memang sangat penting ya. Tapi kalau saya melihat pada prosesnya, John Hartman ini baru menangani timnas. Artinya memang kita pengen melihat bagaimana proses konsep bermain dan juga kemajuan yang dilakukan oleh John Hartman sendiri. Bukan hanya sekedar hasil akhir. Saya berbicara tadi bahwa kalau kita bicara Mozambik, mereka dengan postur yang tinggi, mereka juga bisa menggunakan bola-bola udara. Tapi sekarang keuntungan kita adalah kita juga banyak pemain-pemain yang sekarang adalah pemain dengan postur yang cukup tinggi. Pertahanan kita lebih cukup bagus. Dan juga pengalaman juga di Eropa juga cukup banyak ya. Di mana ada Baggett, ada Justin Hubner ya. Jadi nggak usah minder lah. Nggak usah minder.
dalam arti kata seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana konsep dan skema serta strategi ya, game plan yang dimainkan oleh John Hartman bisa nggak berjalan maksimal seperti ketika bermain melawan Oman. Tentunya beda tim yang dilawan, beda situasi. Jadi ini yang harus kita lihat nanti, bagaimana progres ini bisa nggak sama cara bermain dengan taktikal yang dimainkan ketika melawan Oman. Ya, tapi saya mau ke Bung Ropan. Kalau kita lihat permainan kemarin, sebenarnya yang perlu dievaluasi dari timnas Indonesia ini yang masih perlu banget dilatih apa, bagian lini mana? Kalau melihat kemarin semua lini bermain dengan baik sebenarnya, kan? Belakang, tengah, depan. Belakang, tengah, depan. Artinya begini, keberadaan Elkan Bagot itu kan dia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jai Isyas. Ya, betul. Ya, ketika Jai Isyas nggak ada, kita agak ragu kan. Ini seorang pemimpin, kapten, tetapi kemudian dia membayar kepercayaan yang luar biasa diberikan John Hartman dan dia tampil luar biasa. Selain Emil Audero, bahwa Elkan Bagot itu tampil oke sekali. Maka saya pikir di belakang itu kuat. Cuma masalah sekarang kan Justin Hubner tidak bermain. Ya, Cedera. kartu. Berarti ada perubahan di belakang. Bisa aja Kevin Dix yang akan ditaruh di situ. Dan itu terlihat nantinya Kevin Dix akan bermain Rido dan juga dengan Elkan Bagot. Kemudian akan memberikan kesempatan terhadap Sandi. Nah, yang menarik yang saya tunggu di sini, apakah John Hartman itu berani? Karena ini belum pernah terjadi selama ini. Memainkan starting 11 11 pemain abroad. Tidak ada pemain lokal. Yang belum pernah kita lihat. 11 loh. Iya. Sekarang kan pasti ada satu. Ya. Pasti 10 ada Rizky Ridho. Ada yang disisipkan Nah, dia begitu. sebagai kapten. Nah, oke, ada Rizky Ridho tapi 10 itu di luar. Itu pasti akan bagus main. 10 abroad, 1 lokal udah pernah. Udah sering malah. Kayaknya belum pernah. Belum pernah juga. Kalau maksudnya ada cuma 1 di dalam. Oh. Dan ini saya akan lihat karena kalau bermain mereka semua itu mestinya dapat bagus. Kita lihat kemarin perpindahan bola begitu fluid, mereka bermain dengan sangat baik. Jarang bola main ke belakang terus, semua main ke belakang dan Rido bisa berani untuk ambil selalu bisa ada di dia overlap. Itu bagus cara bermain. Berarti PR-nya pemain-pemain yang tidak abroad ini yang justru harus jadi masalah kan kemarin kan agak kurang begitu bagus kan. Ada timpang. Makanya saya bilang saya ingin melihat bahwa kalau Hartman berani itu, saya pikir saya bisa menang di atas 3 gol. Buat seorang coach John Hartman, sulitkah untuk merealisasikan itu? Sebenarnya nggak sulit. Kalau dia mau nggak sulit. Takut diserang oleh publik tanah air gitu Nggak juga. maksudnya. Kalau menang dengan 7-0 dia pakai itu, apa mau diserang? Nah, iya, bangga yang ada kita. Iya dong. Ya kan, menang 5-0 apa dia mau diserang kalau dia pakai itu. Nanti mungkin saya bilang di babak kedua baru ada pergantian super sub yang akan masuk. Oke. Kalau sudah aman 3-0 di babak Carilah modal dulu di babak pertama. itu yang paling penting. Bahaya kalau kita apalagi kita ketinggalan kan? Iya. Akan bahaya buat Iya. kita. Iya. Makanya yang paling penting 45 menit pertama kita selesaikan secara adat dulu. Secara adat dulu ya. Iya kan? Kayak kemarin ngelawan Oman kan? Iya. Sudah ada 2 kan modal. Betul. Aman buat dia mau main Ya, gonta-ganti lah itu di babak Matthew kedua. Baker yang baru 17 tahun 23 hari Iya. nggak masalah bagi dia. Tapi sudah ada modal dulu. Kalau belum ada modal, ini yang masih ketar-ketir. Iya, betul. Artinya keberanian pelatih John Hartman ini bisa dibilang lebih berani dari pelatih-pelatih sebelumnya begitu. Oh iya dong. Kalau soal berani, pemain-pemain muda dia berani tampilkan. Iya. Ya kan kemarin. Tetapi bagi John Hartman itu yang dia lakukan, bahwa dia dapat dulu 2 gol itu, baru dia berani untuk bisa menampilkan itu, keberanian dia itu. Tapi kalau belum dapat, agak sulit juga buat dia. Agak berisiko kan? Kalau masih 0-0 masih draw, untuk terjadi perubahan berisiko. Jangan sampai yang nonton di rumah atau nonton di stadion mikir gini, lah sama Oman aja dibantai 4-1 gitu loh ya kan? Kok kita yang ngebantai Oman malah nggak mampu di babak pertama gitu loh ibaratnya. Oke, Bung Pepe. Sama pertanyaan yang sama yang tadi nih. Kalau di utak-atik pemain gitu ya jangan juga blunder di babak kedua kemarin dengan memasukkan beberapa pemain-pemain rotasi begitu kan. Catatan Anda, siapa-siapa nih yang dipanggil seharusnya? Setuju nggak Anda tuh yang disampaikan oleh Bang Ropan? Maksudnya di luar dari timnas sekarang yang terpanggil? Ya bukan yang ada sekarang ini maksud saya. Saya pikir apapun yang menjadi pilihan dari John Hartman ini akan menjadi satu pilihan yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh John Hartman ya. Saya pikir mungkin sudah pemain terbaik yang dari pandangan John Hartman sangat layak untuk masuk timnas. Jadi artinya sekarang mungkin ya kalau menurut saya pribadi bahwa memang setiap mental pemain tentunya akan berbeda. Dikatakan saya berkaitan dengan yang dikatakan Bung Opan bahwa mungkin dari secara mental dan juga experience kenapa tidak pernah mencoba 11 main abroad semua yang bermain. Ya mungkin tetap mungkin ada yang dimasukkan beberapa pemain. Kalau kita bicara Rizky Ridho tentunya pasti akan selalu bermain ya. Iya pasti. Karena dia pasti kan minimal 1 tuh. Minimal 1 paling tidak. Tapi kalau menurut saya mungkin penilaian dari John Hartman sendiri bahwa butuhnya pemain-pemain mungkin yang selain abroad dimainkan supaya mereka terangkat mungkin. Ada transfer cara permainan juga. mereka untuk bisa istilahnya mereka bisa mempunyai kemampuan yang akhirnya bisa setara dengan yang
abroad. Betul. Mungkin seperti ini ya. Yang tadi Anda Itu bilang pandangan kan kancah Eropa juga dong. Betul, ya kan? betul sekali ya. Jadi kalau menurut saya ya tepat sekali kalaupun memang kita bisa bermain dengan semuanya abroad, kita bisa main dengan baik dan juga dengan hasil yang positif, pasti juga netizen nggak akan mungkin menyudutkan John Hartman. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ya kalau 7-0 masa mau disudutin? Nah, justru itu ya. Tapi mungkin ini mungkin pandangan saya tadi kembali pada masalah bahwa mungkin John Hartman ingin memasukkan pemain yang non abroad ini supaya mereka bisa terangkat cara penampilan permainannya di Ini lapangan. menarik pembahasan ini Secara karena mental gitu ya. kemarin saya sempat mendengar pernyataan pelatih John Hartman bahwa memang pemain abroad ini sebenarnya berbakat, tapi masih sulit, masih butuh banyak yang harus dikembangkan begitu. Ini nampaknya juga jadi salah satu pertimbangan sehingga dimasukkannya pemain abroad ini dengan para pemain abroad ini supaya ada transfer ilmu juga. Ilmu tadi yang seperti disampaikan Bu Feve. Iya, paling tidak ya menurut saya memang yang namanya transfer ilmu ini penting ya. Apalagi kalau kita berbicara ini tim nasional. Dan menurut saya juga salah satu hal yang positif adalah mungkin juga dari pandangan John Hartman juga dia sangat wajib memasukkan pemain yang sudah terpilih. Artinya emang kesempatan saya pemain semua terbuka. Satu poin yang saya lihat kemarin pada saat dia after match ya ada interview, dia malah mengatakan bahwa melawan Mozambik mungkin juga nggak akan banyak perubahan. Nggak banyak perubahan? Mungkin nggak akan banyak perubahan. Don't change the winning team mungkin ya. Ini yang diinginkan, seperti siapapun yang terbaik nanti akan dimainkan walaupun ada perubahan. Saya pikir mungkin tidak banyak dari posisi-posisi yang mungkin yang diharapkan. Kayak Hartner kan nggak main pasti kan? Iya, pastinya. Ya tadi udah katakan oleh Bung Opan, bisa saja mungkin Kevin Dix nanti yang turun ke bawah. Sandy Walsh main, bisa juga mungkin nanti. Donitri juga nggak main kabarnya ya? Main ya. Masih main. Main ya. Meskipun yang dilawan Oman kan dia kena kartu kuning juga tuh kan? Ya, tapi kalau kartu kuning kan masih bisa main. Bisa main. Marcelino, kira-kira udah latihan walaupun cedera nih. Punya kesempatan untuk main karena dia sudah latihan kan? Iya. Oke, kita jeda dulu sejenak pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Seru nih diskusi kita. Dan kita harus optimis pada John Hartman bahwa meskipun dia tidak belakang-belakang pemain sepak bola gitu, tapi berilah kesempatan kepada dia, berilah kepercayaan kepada dia untuk membangun puing-puing ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Kita membutuhkan pelatih yang seperti Bapak, sebagai teman. Kalau pelatih hampir semua soal teknik pasti tahu. Soal taktik, strategi, soal membaca permainan, semua pelatih sama. Tapi bagaimana pendekatannya kepada pemain? Kami berharap bahwa PSSI mengambil haknya untuk bicara kepada Hartman bahwa PSSI mengusulkan nama dan meminta kepada Hartman untuk menggunakan asisten-asisten pelatih-pelatih lokal agar Hartman juga tahu soal informasi terutama dari sumber pemain lokal maupun kalau luar kan lebih gampang gitu. Dan di sini perlu juga ada transfer knowledge, ada transfer pengetahuan bahwa pelatih-pelatih kita yang berpotensi muda seperti Kurniawan, Bima Sakti, Nova Arianto perlu dikasih kesempatan untuk mendampingi John Hartman. Pemain tidak ada yang lebih besar daripada sebuah tim. Timlah yang lebih besar. Ya itu pegangannya gitu. Harusnya keputusan memang di sini bahwa pelatih juga perlu otoriter soal ini. Gitu. Tapi di sisi lain juga pelatih juga perlu ramah, perlu merangkul, bersahabat, dan menjadi bapak pada semuanya. Dia harus bersikap adil. Siapa yang terbaik, dialah yang bermain. Itu dimiliki masih tetap. Sama kali. Nah itu tadi analisa salah satunya juga dari pemerhati sepak bola tanah air yang sekaligus juga pemimpin redaksi TV One lalu Marta Trewangan saya mengatakan sepertinya kalau John Hartman ini memang perlu banyak diberikan kesempatan untuk membesut skuad Garuda. Memang kalau dibicara raport John Hartman ini memang agak enak gitu loh ngelihat raportnya. Ijo ya, Ijo, bagus. ya kan nggak ada ya merahnya dikit mungkin kalau sementara ini. Nah, bisa aja nangkepnya nih. Harapannya terus ya, terus hijau raportnya ya. Enggak, tapi tar dulu ada skeptis kayaknya di situ tuh ya. Sementara ini gitu. Kenapa? Ya artinya memang tepat ya, harus diberikan kesempatan terus ya. Maksudnya gini loh, kalau misalnya pada saat momentumnya timnas mungkin tidak secara ekspektasi kita tidak bagus, apalagi juga netizen, ya mereka juga tidak harusnya istilahnya menghukum John Hartman dengan kegagalan. Artinya kayak yang pelatih sebelumnya itu ya maksudnya? Nah, iya, seperti itu ya. Bapak siapa tuh? Siapa tuh? Saya nggak mau bicara deh kalau itu ya. Kenapa dia yang sebelumnya? Gak tahu ya, udah lupa saya. Ini kita bahas pelatih yang baru yang sekarang kita sedang perbincangkan. Setuju nggak? Ya, setuju Pak. Ngeles Pak, pokoknya ngeles. Tapi Bung Pepe, sekali lagi artinya
Herman ini ya gini loh, kan ini blessing in disguise jadinya gitu. Yes, betul. Sin Nevis Kids gitu loh ya kan. Terus siapa lagi? Bulgaria. Hah? Hungaria. Bulgaria. Oke lah. Oke gitu. Oke. Tapi kan faktanya kan di penyisihan atau upaya kita untuk masuk ke Piala Dunia dengan lawan-lawan yang seperti itu ya kita emang harus menerima kekalahan kan begitu. Artinya nggak bisa juga dong apple to apple kita bandingkan dong John Herman dengan pelatih yang sebelumnya tersebut. Betul, nggak jaminan juga mungkin pada saat prakualifikasi Piala Dunia juga John Herman megang bisa kita lolos, nggak jaminan juga. Betul, jadi kalau saya begini, mungkin ini John Herman masuk di pas momen yang tepat ya. Sudah terbentuk begitu kondisi. Iya, artinya memang pemain juga sudah cukup luar biasa. Bagaimana sekarang ini John Herman untuk bisa istilahnya mengeluarkan semua kemampuan pemain yang ada dengan experience yang mereka punya dengan satu strategi yang kerap dimainkan oleh John Herman. Artinya kan sekarang kan tactical pelatih ini kan juga bagaimana kemampuan pemain bisa dikeluarkan di penampilannya. Kan kalau saya melihat begini, kalau ada pemain mungkin yang dibatasi untuk bergerak dalam penampilannya karena mungkin otoriternya seorang pelatih sehingga tidak bisa berkembang. Ini juga menjadi buat pemain juga tidak bisa leluasa bermain di dalam lapangan. Tapi kalau kita lihat penampilan dari pemain Indonesia, terutama terakhir lawan Oman kemarin itu sangat luar biasa. Dikatakan Bung Opan, fluid sekali bermainnya. Tiba-tiba Kevin Dix ada di mana, Nathan ada di mana. Ini luar biasa, apalagi juga penampilan di sektor tengah ya. Ivar dan juga Pelupesi. Ragnar juga ya, Ragnar. Ini dua pemain kita yang punya naluri lebih menyerang, tapi juga bisa bermain compact defense yang cukup bagus. Ngambil bola ke bawah, Ole jemput bola ke bawah. Bermain dengan sangat fluid ya. Saya pikir inilah mungkin yang diberikan oleh John Herman, kebebasan bermain sehingga mereka tampil sangat lepas. Jadi mereka lepas tidak canggung lah ya gitu. Iya, betul. Nah, Bung Ropan, saya pengen... Kalau saya lebih tegas, apa mungkin ditambahin boleh? Kalau John Herman yang tangani, bukan Kluivert. Saya langsung langsung ya, Kluivert oke. Lolos Piala Dunia kita. Lolos Piala Dunia. Kok Anda yakin banget sih? Sangat yakin. Kluivert memulai kita kalah dengan 5 gol lawan Australia di Sydney kan. Dia memulai ngeri. Kita memulai dengan Saint Kitts kita bisa menang dengan 4 gol. Tapi kan nggak apple to apple Bang Ropan. Memang, tapi cara penanganannya memang berbeda. Terlihat ya dari besuknya. Terlihat sekali, jauh sekali pendekatan terhadap pemain. Bagaimana bermain dengan apa skemanya, taktik itu John Herman tuh di atas Patrick Kluivert secara kualitas. Ini sempat dibahas juga katanya waktu kemarin John Herman sebenarnya nganggur ya waktu itu. Pada saat itu nganggur dia. Kalau dia yang dapat, mungkin akan berbeda. Mungkin beda ya. Dengan Kluivert aja, Arab Saudi susah payah bisa menang cuma 3-2. Kita sempat unggul dengan penalti dari Kevin Dix kan. Irak yang sekarang lolos Piala Dunia, cuma menang 1-0 lewat gol Zidane. Bagaimana kalau John Herman yang pegang? Pasti akan berbeda. Tapi kira-kira John Herman malam ini akan semakin menunjukkan kepiawaian dia dalam membesut Garuda nggak? Pasti. Soalnya kan sudah ada yang taken kontrak kemarin tuh, ya kan? Nggak masalah, nggak ada ngaruh bagi dia. Sintayong back to Jakarta. Apa hubungannya? Loh, jangan-jangan dia canggung gitu, canggung. Nggak ada pengaruh. Nggak ada ngaruh buat John Herman. Nggak ada ngaruh ya? Dia lebih pede sekarang. Setelah menang melawan Oman, dia lebih pede. Lawan Bulgaria yang tim Eropa yang kuat aja cuma menang penalti kok Bulgaria. Jadi 3 pertandingan, 2 kali menang, memasukkan 7 hanya kemasukan 1. Raportnya bagus itu. Itu ya. Apalagi kemenang 7 sebentar kan. Asik. Makin lebih tinggi, makin terbang tinggi. Ini kita perlu masalah optimisme mungkin gini, saya agak sedikit menambahkan ya. Mungkin dikatakan Bung Opan, saya lihat progresnya emang sangat luar biasa di bawah John Herman ya. Tapi kalau lihat kita bicara tadi udah dikatakan nggak apple to apple juga. Karena sekarang momentumnya ini adalah John Herman ini setiap pertandingan dimainkan ini masih fasenya adalah uji coba, friendly match. Sementara waktu pada saat yang pelatih sebelah ini pressure berbeda. Piala Dunia soalnya. Ya kan? Jadi menurut saya ini bukan apple to apple juga, tapi menurut saya ya betul kalau sekarang ini di bawah John Herman perubahannya sangat signifikan ya. Bagaimana cara pemain yang seperti bermain di lapangan tidak terlalu tegang ya. Dan membuat akhirnya mereka bermain sangat lepas lah. Walaupun tidak apple to apple, tetapi pelatih sebelumnya Patrick Kluivert namanya itu kan penegasan. Iya. Pakai jiwa nyebut namanya ya. Dia datang dengan menangani tim yang di bawah Curaçao. Ketika dia nggak ada, Curaçao lolos Piala Dunia kan? Ya, oke. Ketika dia dipecat, ya kan? Ketika dia datang satu, John Herman datang setelah menangani meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Mungkin 40 tahun lebih. Jadi memang beda secara level kualitas memang beda. Jadi makanya saya bilang kalau dia yang tangani akan lebih berbeda. Cara dia bisa dilihat. Kalau seorang pelatih sosok seperti Kluivert yang hanya diam, tidak reaktif dengan pelatih seperti ini, itu luar biasa. Bagaimana dia berteriak terus, memperingatkan semua pemain, ya, dipanggil Yassin Hapner baru habis bikin gol, dia panggil ke pinggir, dia bicara dengan Yassin Hapner, padahal baru habis bikin gol. Lu harus begini, oleh Romani dipanggil sama dia.
Itu baru pelatih, Bos. Ini bisa meningkatkan mentalitas timnas Iya, kita. itu baru pelatih yang memberikan dia. Bukannya pelatihnya Alex Pastor sebenarnya. Pelatih yang tertukar itu. Kalau pelatih cuma berdiri diam tengok pegang juga. Ini kayaknya dendam lama belum selesai nih. Anda kayak puas banget pagi ini kayaknya Bung Roman ya sudah gitu ya. Terlampiaskan. Keluar ya. Keluar semuanya. Oke, saya pengen kembali ke topik. Bung Roman, masalah kemarin apa maksudnya? John Hartman menyampaikan bahwa ini para pemain harus punya mindset semuanya bisa melakukan gol. Iya, mencetak gol. Iya, mencetak gol. Ini maksudnya apa seperti ini menyampaikan? Iya, dan itu kan terlihat kemarin. Justin Hubner, seorang pemain belakang, bisa membuat gol. Dan tiga-tiga pemain abroad loh. Dari Belanda semua sudah jadi warga negara Indonesia. Ragnar. Ole Ragnar. Dan Ragnar sudah begitu lama nggak bikin gol. Terakhir lawan Bahrain ketika 2-2 kan. Di kualifikasi putaran ketiga. Sekarang dia bisa membuat gol. Kemudian Ole sekarang sudah membuat gol keempat di GBK dari 5 gol dia. Ya, kecuali lawan Bulgaria dia bisa membuat gol. Jadi 9 pertandingan 5 gol yang Ole bikin. Nanti malam mungkin 2 atau 3 gol dia bikin. Ini sebenarnya alternatif atas krisis striker atau memang seharusnya seperti itu gitu? Ya memang kan sebelumnya bermasalah dengan soal pemain depan. Makanya sekarang kan Luke Fikri datang, Mitchell Baker datang ikut latihan, lagi diproses untuk nanti naturalisasi kan. Berikut mungkin ada Dean Sambergen akan datang karena proyeksi John Hartman itu ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi itu ke sana. Jadi dengan mendatangkan pemain-pemain ini akan bagus buat dia. Jadi kalau bilang pemain-pemain semua dia mau pemain semua bisa bergerak, bisa bikin gol. Dan itu memang terlihat dalam pertandingan melawan Oman. Semoga lawan Mozambik semua itu akan terjadi lagi dan kita bisa mendapatkan gol banyak. Bung Fefe terakhir. Ya. Bener nggak kata Bang Ropan 7-0 ntar malam di GBK? Skornya? Saya sih berharap 3 juga cukup lah. Berapa? 3 juga cukup. 3 cukup ya? 3-0. Kebanyakan kasihan Mozambik ntar. Nah itu kan akumulasi 3 lawan Oman. Saya membaca Anda, Bung Ropan. 3 lawan Oman. Anda. Kemudian Oman pukul 4. Iya, 4 dan 3. 4 dan 3 jadi itu aja. Kalau saya nambahin lagi sedikit ya, Mas Arif ya. Kalau saya melihat bukan hasil akhirnya. Menang itu wajib ya. Kita main di kandang ya. Dan kalau menurut saya bagaimana progres permainan yang ditampilkan. Permainan di lapangan hijau ini. Kita mau lihat bagaimana menariknya pertandingan yang dimainkan oleh para pemain Indonesia nantinya. Karena menurut saya lawan Oman enak ditonton. Tapi baru babak pertama. Berharap sekarang ini babak kedua juga enak ditonton. Catatan, babak 1, babak kedua enak ditonton. Jadi sekali lagi kita closing. 3-0. 3-0 cukup. Konsisten dong. 7-0. Oke. Terima kasih Bung Roman, terima kasih Bung Fefe. Sama-sama. Asal jangan skor kacamata aja ntar malam ini. Oke pemirsa, kita akhiri diskusi kita jelang bola malam ini. Kita nanti akan juga membahas nih ya soal konflik di Timur Tengah yang masih belum berkesudahan. Garda Revolusi Islam Iran yang mengklaim pemirsa telah menghantam pangkalan udara Nevatim dan Tel Nov di wilayah Israel. Selengkapnya sesaat lagi. Satu. Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan Fauzia Cempaka Timur, pakar hubungan internasional dan perang asimetris. Selamat pagi Mbak Fauzia Cempaka. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas Rifi, Mbak Fatimah. Ya Mbak Fauzia, ini kita berharapnya memang perang semakin mereda. Ada kesepakatan negosiasi yang berhasil dicapai. Tapi ini justru baru-baru ini Iran menyerang langsung ke Israel. Ini memberikan sinyal apa sebetulnya Mbak Fauzia? Kita memang melihat sejak tanggal 8 April begitu ya, gencatan senjata ini dimulai. Kita lihat memang dari Amerika Serikat maupun Iran melakukan negosiasi poco-poco gitu ya, maju mundur gitu. Tapi kita harus lihat bahwa tanggal 5 Juni kemarin ketika Israel menyerang pabrik petrokimia Iran adalah eskalasi yang berbeda, karena sebelumnya itu sejak gencatan senjata memang kita lihat ada serangan-serangan yang sifatnya intensitas rendah. Nah, tetapi serangan yang dilakukan Amerika Serikat maupun Iran itu dalam konteks yang tidak kritis, Mbak dan Mas Rifi. Dalam konteks ini pada tanggal 5 Juni atau beberapa hari yang lalu ketika ada serangan 8 Juni begitu ya, serangan Israel ke Iran dan menyerang itu ke tempat yang sangat kritis yaitu pabrik petrokimia, ini sudah membawa konsekuensi yang lebih besar dalam konteks negosiasi. Nah, bahkan kita juga tahu bahwa setelah itu Netanyahu langsung ditelepon begitu ya oleh Trump dan bilang you're on your own, kamu sendiri kalau kamu menyerang dengan dan melanggar gencatan senjata ini begitu. Nah, dalam konteks ini saya lihat memang
saat ini kedua belah pihak menahan diri begitu sejak terutama Netanyahu sejak ditelepon oleh Trump begitu, karena memang kita tahu bahwa yang bisa mengontrol Zionis Israel sendiri memang dalam konteks ini hanya kakaknya gitu ya, Amerika Serikat gitu dalam konteks ini, sehingga Amerika Serikat yang menahan diri terhadap Iran ini juga harus tergambar tidak hanya terhadap Iran saja, tapi juga seperti yang diinginkan oleh Iran, yaitu juga ke Lebanon. Karena memang kita lihat konsekuensi dari hal tersebut begitu, ancaman yang sudah disampaikan sejak 26 Maret dari Houthi, dari Yaman begitu untuk menutup Bab el-Mandeb ini, tiba-tiba karena konteks 8 Juni, serangan 8 Juni dari Israel ke Iran ini akhirnya benar-benar dilakukan oleh Houthi begitu. Dan tentu ini konsekuensinya akan sangat panjang bagi global, tidak hanya untuk Amerika Serikat dan Israel saja, Mas Vivi, Mbak Fatimah. Oke, Mbak Cempaka, artinya begini, kalau saya boleh bertanya ke Mbak Cempaka, apa sih yang menjadi suasana kebatinan ya Donald Trump ini, seakan-akan kok di detik-detik terakhir ini jadi orang benar gitu loh dia gitu. Jadi artinya memberikan ancaman kepada Israel bahwa Anda akan sendirian loh kalau misalnya masih melakukan serangan gitu. Apakah ini juga sebagai bentuk kesadaran Trump juga melihat Yaman juga sudah membobardir Israel, lalu juga Hizbullah di Lebanon juga tidak habis-habisnya dimusnahkan oleh Israel, atau seperti apa, Mbak Cempaka? Saya melihat ada 3 alasan mengapa hal ini bisa disampaikan oleh Trump gitu ya. Yang pertama adalah dalam konteks Lebanon. Kita jangan lupa bahwa yang menjadi mediator bagi Israel dan juga Lebanon itu adalah Amerika Serikat. Yang artinya pertemuan ini, konteks gencatan senjata ini yang menyiapkan adalah Amerika Serikat. Dan ketika ini dilanggar sendiri oleh Israel, seperti kita tentu melihat bagaimana Amerika Serikat dianggap tidak memiliki kredibilitas sebagai mediator, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa yang pernah benar-benar berhadapan dengan Houthi adalah di tahun 2024 adalah Amerika Serikat. Yang artinya yang pernah merasakan dampak ketika benar-benar Bab el-Mandeb ini ditutup itu Amerika Serikat begitu. Dan ketika ini menjadi ancaman kedua bagi Amerika Serikat dan Israel begitu, meskipun dalam konteks ini, dalam konteks 8 Juni ini secara jelas pimpinan dari Houthi di Yaman menyampaikan bahwa hanya kapal Israel yang akan ditutup begitu, yang akan diblokade ketika melewati Bab el-Mandeb. Dan yang ketiga tentu saja pertimbangan terkait dengan bagaimana dampak harga minyak, karena sejak ancaman, baru ancaman ya, ini ancaman saja sudah sampai meningkatkan harga minyak sampai 8%, Mas. Jadi hanya diancam saja itu angka. Begitu, Mas Rifki. Halo, Mbak. Ya, Mbak Cempaka melihat situasi ini, mungkinkah Amerika betul-betul akan meninggalkan Israel sendirian dan Israel juga berani melakukan serangan balasan masif ke Israel, maksud kami menyerang ke Iran dan juga ke Lebanon. Bagaimana Mbak Cempaka melihat situasi ini? Betul. Jadi memang ada keberanian dari Israel gitu ya, kenekatan kalau saya bilang dari Israel ini dalam konteks memang melihat bagaimana untuk bertempur sendiri gitu begitu ya. Dari Israel ini sudah menunggu-nunggu, dia bicara bahwa dia menunggu green light atau lampu hijau dari Amerika Serikat untuk menyerang Iran kembali begitu, tapi memang dari Amerika Serikat tidak memberikan lampu hijau itu karena banyak pertimbangan secara domestik maupun secara internasional. Nah, kenekatan yang terjadi pada serangan ke salah satu pabrik petrokimia Iran ini membawa konsekuensi yang lebih daripada ancaman-ancaman belaka begitu, karena kita tahu bahwa ternyata terbukti bahwa ada konsekuensi fisik dan yang cukup besar di Haifa dan juga di beberapa lokasi di Israel, yang terekam juga bahwa dampak yang ternyata ketika Trump beberapa kali menyatakan bahwa senjata Iran sudah habis, angkatan laut, angkatan udaranya sudah tidak punya kekuatan, ternyata ketika diserang ke pabrik petrokimianya ternyata masih bisa membalas begitu, dan lebih membalas ke Israel dan bahkan mengaktifasi serangan pertama fisik dari Yaman menuju Israel. Nah, ini yang juga menurut saya menuju ke eskalasi yang lebih panjang, Mas Rifi dan Mbak Fatih. Oke, kalau misalnya dilihat nih, diukur Mbak Cempaka, Mbak Fauzia Cempaka, kan
bahkan ada netizen internasional dunia gitu mengatakan ini kan skornya nggak imbang. Iran dibombardir Israel di 3 titik begitu ya. Lalu Israel, sorry terbalik. Maksud saya Israel dibombardir oleh Iran di 3 titik, tapi Iran dibombardir oleh Israel di 5 titik begitu. Nah, tapi secara kualitas Anda menilainya bagaimana serangan-serangan ini? Kalau saya membandingkan dari perbandingan serangan yang dilakukan oleh Iran dan juga ke Israel, kita harus melihatnya bagaimana lokasi yang diserang dan alat atau senjata apa yang digunakan begitu. Pertama dari Iran sendiri menyerang ini menggunakan salah satu balistik dari Houthi, maksud saya Houthi ini menggunakan balistik misil yang sebelumnya balistik misil ini dalam konteks membalaskan juga serangan dari Zionis Israel terhadap Iran begitu. Nah, balistik misil yang sebelumnya belum pernah digunakan, Mas Rifi. Nah, belum pernah digunakan oleh Houthi sebelumnya. Nah, dari konteks Iran sendiri kita lihat bagaimana pemilihan tempat-tempat yang kritis, infrastruktur yang kritis begitu, fasilitas petrokimia yang bahkan ketika Amerika Serikat juga menyerang ke Iran, ke fasilitas petrokimia tersebut juga mendapatkan balasan yang retaliasi yang cukup tegas dari Amerika Serikat. Nah, yang saya juga harus berikan analisis adalah terkait dengan bagaimana ketika serangan Israel, Zionis Israel maksud saya ke Iran, kita tahu bahwa sistem pertahanan udara yang berada di Kermanshah ini langsung diaktifasi, yang artinya statement bahwa pertahanan udara Iran yang saat ini berkurang ternyata tidak terbukti begitu ya, yang artinya dalam konteks serangan Israel ini ke Iran ini memang betul terjadi asimetris begitu ya, kekuatan yang asimetris dari segi tujuan maupun senjata yang digunakan. Namun di sisi lain juga ini membuktikan klaim-klaim yang sempat disampaikan selama gencatan senjata terkait pengurangan stok dan lain sebagainya ini ternyata tidak benar begitu ya. Ternyata Iran masih memiliki kekuatan dan memang elemen of surprise atau elemen kejutan ini masih disiapkan oleh Iran begitu, dan tentu saja kita lihat bagaimana kejutannya ini memang tentu akan dibuat berangsur-angsur, artinya bersifat domino begitu, yang tidak akan langsung dikeluarkan dalam bentuk yang full force atau kekuatan penuh oleh Iran, karena untuk menjaga tempo. Dan kita lihat juga bagaimana strategi ini dikeluarkan dengan Iran sendiri menahan diri saat ini begitu, dan Israel pun menyepakati karena dimarahi Trump begitu. Zionis Israel menahan diri untuk tidak menyerang kembali begitu. Dan tapi kita harus lihat ke depan bagaimana apakah Zionis Israel benar-benar bisa dipegang kali ini omongannya Mas Rifi dan Mbak Fatima. Baik, terima kasih Mbak Fauzia Cempaka sudah memberikan pandangannya di Aki Pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Fauzia, selamat pagi. Oke, pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Kami akan mendapatkan laporan langsung nanti dari salah satu titik eksekusi rumah warga di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang kembali dilakukan oleh aparat TNI Angkatan Darat. Saat lagi pemirsa, kami akan kembali. Pemirsa, mobil patroli polisi ditabrak kendaraan yang ditumpangi jaringan pengedar narkoba saat proses pengadangan di Kabupaten Waikanan, Lampung. Akibat insiden itu, Kapolsek Baradatu Lampung terpental sekitar 1 meter. Dari rekaman CCTV terlihat penangkapan berjalan dramatis. Mobil patroli yang berupaya memperlambat arus laju kendaraan pelaku peredaran narkoba ditabrak sehingga menyebabkan Kapolsek Baradatu Lampung ini terpental hingga beberapa meter. Dari hasil pengembangan kasus, polisi juga akhirnya telah berhasil mengamankan 2 tersangka kasus peredaran narkotika. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat secara langsung di lokasi eksekusi rumah warga di RW 10 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang saat ini akan dilakukan oleh aparat TNI Angkatan Darat. Kami sudah menghadirkan informasi atau visual terkini pagi ini eksekusi rumah warga yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat, dan kita sudah tergabung dengan Haikal Vandea ya, reporter kami yang berada di lokasi saat ini. Kita mencoba hubungi rekan kami Haikal Vandea yang berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Haikal, bisa mendengar suara kami? Haikal? Ya, saya. Ya, silakan dengan laporan Anda, Haikal. Ya, Haikal, bagaimana jalannya proses eksekusi, Haikal? Ya, kami berupaya untuk mendapatkan informasi langsung dari reporter kami di lapangan, Haikal Vandea, yang memantau jalannya proses eksekusi anggota TNI Angkatan Darat di lokasi yang dihuni oleh keluarga ya, sepertinya gitu ya, dari keluarga Purnawirawan TNI. Kami mencoba kembali menghubungi rekan Haikal Vandea di lokasi. Haikal, apakah bisa mendengar suara kami? Jika bisa silakan informasinya Anda sampaikan kepada pemirsa langsung dari lokasi, seperti apa situasi terbaru. Ya, nampaknya kita Baik. Mereka yang belum bisa meninggalkan rumah. Mohon maaf pemirsa. Yang berada di lokasi Haikal Vandea, tapi kalau kita lihat sepertinya situasi sudah berjalan kondusif, proses eksekusi juga sepertinya bisa dilakukan dengan lancar gitu ya, dan harapannya tidak ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa saja mengganggu aktivitas dari masyarakat khususnya pagi ini. Ya, betul sekali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fatima Albar. Saya Arif Fadil, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.